Aku, ya, Bu anak tekon ini nggak ngerti saudaraku. Saya nikah bikin surat palsu. Saudara, kalau saudara mau lihat surat nikah saya, saudaraku ya, saya nikah di Lamongan. Padahal saya nikah di Surabaya. Bapak yang kayakan. Ya. Lamongan, saudaraku. Di pengadilan Lamongan, pestanya di depot lucu. Loh, ya, sampai sekarang masih ada Pak Niko. Anak saya lahir pertama kali semua di Surabaya, tapi saya bikinkan akte kelahiran saudaraku. Yang pertama di Sidoarjo, yang kedua di Lamongan, yang ketiga di Sidoarjo lagi. Ya, saudaraku, kenapa? Jujur. Ya, karena nggak punya akte kelahiran. Nah, tapi Tuhan punya cara itu luar biasa. Tuhan berkata gini, barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan kubuang. Nah, itu camkan saudaraku. Kalau saudara sekarang sudah terima Yesus, bukan saudara pilih Yesus. Iya, karena Yesus pilih saudara. Tinggal respon saudara gimana. Kalau saya respon saudara, thank you Lord, terima kasih Tuhan, kau pilih aku. Wah, saudaraku, itu akan membuat saudara jadi berkat dimanapun berada. Ya, saudaraku yang kekasih, FGP FMI adalah ujung tombak. Sekali lagi, ujung tombak untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kalau orang didekati pendeta, aduh saudaraku, mereka pasti banyak tanda tanyanya, saudara. Ada perlu apa ini? Tapi kalau sesama bisnismen enak saja. Saya masih ingat kok saudaraku waktu saya deketi Hartono, saudaraku. Saya tahu tapi saya tidak mau terang-terangan gitu loh saudaraku. Tadi Pak Yanto, saya tahu saudaraku waktu dia itu mau nikah tuh, saya tidak nganggep dia itu ya apa. Datang ya sudah, saya senyum, saya rangkul. Pokoknya sudahlah saudaraku, kita ini open lah, nggak usah. Mereka butuh Yesus. Sekali lagi, mereka butuh Yesus. Ya. Nah, berjalannya waktu, saudaraku, ya tadi jujur ini ya ada kebetulan dari remaja, saya ini sudah cari uang sendiri, ya. SMP nggak lulus, saudaraku, ya. Jadi saya ini jujur, jadi tukang sulap pernah. Tahu tukang sulap? Seperti jadi kombursu bukan. Memindahkan barang orang lain ke kantong saya alias nyopet. Iya, waktu saya bersaksi di tempatnya Pak Ken, toko 6, nah, itu kan papanya Pak Heru sudah mulai bertobat. Saya nggak ngerti, kalau nggak tahu Pak Heru itu dulu itu punya toko pasar malam THR, nggak tahu. Saya bersaksi, saudaraku. Saya ini dulu yang curi barang-barang toko Dewi, toko Wahab, tokonya Pak Heru Sumber. Nah, apa sih saya lupa, pokok Jakarta Baru atau apalah, tak copeti kabeh. Habis saksi, saudaraku, papanya Pak Heru deketi saya. Oh, kon biyen yo sing nyopet gonku yo, kata dia gitu, saudara. Waduh, saudara. Saya malu, saudaraku. Saya malu, saudaraku. Tapi baiklah, itu kan masa lalu. Nah, dikatakan, aku melupakan masa lalu. Iya, itu masa lalu. Bukan hanya itu saja, saudaraku. Tahun 82 saya punya ekonomi hancur. Ya, saya ekonomi hancur. Ya, kalau ini bagi orang yang sudah senior sama-sama dengan saya pasti masih ingat. Untuk makan saja nggak bisa. Buka cek kosong tahun 82 loh, saudaraku. Tahun 82 itu emas masih 2000. Dolar masih 900. Saya buka cek kosong 105 juta lebih. Jadi namanya bank itu sudah taratani, saudaraku. Kalau nama saya Backles, ya, namanya istri saya. Nama istri saya Backles, namanya adik saya. Namanya adik saya Backles, bila perlu nama karyawan saya. Sudah,
Yang panggil saya pengacara, Profesor Biru, hakim, tukang pukul dari Jakarta. Aduh, jujur saudaraku waktu itu sudah lari dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Ya, anak 4 tahun 82. Maka itu, kalau saya ingat masa lalu, hanya saya mengatakan, terima kasih Tuhan. Bukan saya Tuhan, tapi Engkau yang berkarya dalam hidup saya. Nah, itu kerinduan FGB Men. Kerinduan orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Menyadari apa yang telah Tuhan kerjakan. Cuma, ya apa sih caranya bagi no? Itu aja saudara. Supaya mereka itu bisa terima Yesus. Ya memang, ya jujur. Kalau tidak Roh Kudus ya tidak mungkin. Saudara, saya masih ingat Pak Purnomo. Habis saya itu naik sepeda motor, rumahnya Purnomo itu kampung, saudaraku. Ya, saya sama anak saya Lili itu yang nomor 3 itu naik sepeda motor sana. Saya tidak ngerti firman, saudaraku. Tidak ngerti apa-apa ya, tapi rindu sekali. Ya, saya datang. Lalu saya cerita kesaksian saya ini dulu begini, saya ini hancur habis. Saya masih ingat saudaraku, ya bagaimana saya pulang dari toko karena toko saya di Pasar Kapasan itu ya sudah terkenal cekosongnya, sehingga saya punya toko diganti namanya Toko Tisani. Masih ingat ya, Tisani, tapi sekarang nggak Tisani loh saudaraku, sekarang jadi Insani. Kalau dulu Tisani tipu sana, tipu sini. Kalau sekarang sudah Insani, sejati bertobat, Injil sana, Injil sini. Itu full gospel saudaraku. Nah waktu itu saya ceritakan sama Pak Pur, ya aku biar PKB, kau nggak usah wedi lah, asal kamu berserah sama Tuhan sepenuhnya, Tuhan tidak akan tinggal diam. Jangan lihat kenyataan berubah. Sekarang pandemi, iya ini kenyataan, sepi, iya kenyataan, iya bahkan saudaraku, semua teman-teman mengatakan, waduh setengah mati, iya saya tahu ini kenyataan. Saya sampaikan, kenyataan bisa berubah enggak? Iya, bisa berubah. Apa yang tidak bisa berubah? Firman Tuhan. Kuasa Tuhan tidak akan pernah berubah. Kalau kita pro dengan Tuhan bahwa firman-Nya tidak berubah, caranya Tuhan macam-macam, saudara. Kalau saya boleh saksi, saudara, masa pandemi yang sedemikian rupa, saya melihat banyak orang-orang yang masih diberkati bahkan lebih daripada saat sebelum pandemi. Kan heran saya. Mau ngomong apa lagi? Tetapi kalau memang itu menimpa saudara, ingat saudaraku yang kasih, Allah yang memanggil kita. Dia punya mata pasti melihat. Dia punya hati pasti tahu. Dan dia berkata, pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa. Yang tidak melampaui kekuatan. Saudara, saya dipanggil pengacara, Profesor Biru, hakim tukang pukul dari Jakarta. Saya dipanggil dari jam 8 pagi di Sikatan, dulu itu Biru saudaraku ya. P2U dulu itu, Sikatan itu saudaraku. Dari jam 8 pagi, masuk ke kamar sendirian sampai jam 2 siang lah kurang lebih, mulai dikasih makan. Lalu komandannya sama si ingat namanya Pak Pedut, ya tolak pinggang di depan saya saudaraku, langsung maaf ini bahasa orang dunia dulu, masih dulu ngomong gini, iki Cino ganteng ngene aja badok duwe wong gitu loh saudara. Apa ndak nangis saudaraku? Di kala yang demikian rupa, ingat ya tadi dikatakan firman Tuhan, aku melupakan masalah ke depan hidupku. Artinya apa sih saudara? Sekalipun kita sudah bertobat, sekalipun kita sudah melayani, kita pasti ada problem, ada masalah saudara. Bukan ada masalah.
Iya, tetapi Tuhan ingatkan, ya, jangan takut, jangan tawar hati. Aku Tuhan Allahmu, tidak punya rencana kecelakaan buat kamu. Rencanaku damai sejahtera, hari depan yang penuh pengharapan. Oh saudara, saya menangis. Kenyataan saya utang banyak. Kenyataan saya punya anak 4 waktu itu ya. Sekarang kan sudah 5 saudaraku ya. Punya anak 4 saudaraku. Aduh, rasanya sudah, aduh putus asa. Tapi tergantung sekarang. Respon kita. Mau kemana? Mau percaya dengan kenyataan atau percaya dengan firman Tuhan yang berkata, aku tidak punya rencana kecelakaan buat kamu. Rencanaku damai sejahtera, hari depan yang penuh pengharapan. Saudaraku, saya arahkan kepada apa yang dikatakan Tuhan, janjinya. Oh, saudaraku, sebab itu ya, di kala pandemi ini menghantam kita. Ingat, iblis berusaha untuk menyeret kita supaya melihat kenyataan yang ada. Tetapi Tuhan mengatakan, yang bertelinga, dengarkan. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang berjalan senantiasa dalam kemenangan demi kemenangan. Saudara, saya ikut Tuhan ini sudah 38 tahun, 82 bertobat. Sampai sekarang ya 38 tahun. Ya. 38 tahun saya bertobat. Tapi dalam pribadi saya melihat loh, janjinya Tuhan itu tidak ada yang tidak digenapi. Ada yang tertunda, tapi akhirnya digenapi. Bahkan kadang-kadang saya bisa menangis sendiri. Kenapa? Saya tahu persis kok saudara, ini bukan kemampuan manusia. Iman. Sekali lagi, iman. Iman yang mengalahkan dunia. Iman apa itu? Iman kepada Kristus. Bukan iman kita, tapi iman kepada Kristus itulah. Kita tidak bisa, Tuhan bisa. Maka itu jangan mengatakan, waduh angel golek duit, mati aku cara nih kayak gini. Nek cara gini TKP aku, berhenti saudaraku. Katakan seperti apa yang Tuhan katakan. Jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Katakan tentang bisnismu seperti apa yang Tuhan katakan. Jangan katakan seperti apa yang Tuhan tidak katakan. Katakan tentang rumah tanggamu seperti yang Tuhan katakan. Lumayan. Ya, maka saudara akan melihat apa yang tidak pernah dipikir, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah didengar, Tuhan sudah sediakan buat kita. Loh, saudara, saya jujur, saudaraku, dari saya ikut Tuhan sampai sekarang, sekalipun tantangan, masalah, problem ada, tapi tidak pernah mengurangi damai sejahtera Tuhan. Kenapa? Respon kita kepada Tuhan itu yang penting. Kalau respon kita kepada pandemi, habis. Ya. Semua teman-teman yang kena pandemi, tak telepon saudaraku. Awas, fokusmu jangan lupa. Hadapkan kepada Tuhan, hadapkan kepada janjinya. Lawan si iblis, lawan. Saudara, ya mereka akhirnya bebas, nggak ada problem, nggak ada masalah. Kadang-kadang mereka berpikir, iya ya, kok aku mbiyen kok orang gendeng ya karena namanya zaman sudah berubah. Sekarang ini yang namanya sosial media. Coba saudaraku, mau enggak mau, saudara pasti terpengaruh dengan sosial media. Jujur saudara. Apalagi saudara pengusaha. Tapi ingat, saudara, Tuhan mengatakan, ya, jangan melihat apa yang kelihatan. Sudah, itu singkirkan. Lihat Tuhan. Saudara, sampai saya itu makan saja tidak bisa. Aduh, anjing kesayangan saudara. Saya tidak tahu dulu beli berapa. Sudah tidak bisa makan anak 4. Ya mau pinjam tetangga, singkat cerita tetangga enggak ngasih pinjaman lagi. Tetangga toko.
untuk besok makan. Saya pulang ke rumah pikir, duh makan apa ini, makan apa? Saya enggak apa-apa puasa, istri saya enggak apa-apa puasa, saya itu makan apa? Anak saya itu makan apa? Anak saya makan apa? Sampai di rumah saudaraku, saya mertua pun tidak ada uang, karena mertua saya miskin. Pak Heru tahu, mertua saya itu nyewakan kuping hu itu saudaraku ya, zamannya itu saudaraku ya, si buta dari Kohantu itu. Nah, itu saya punya mertua, anaknya 9, istri saya nomor 4, miskin soro saudaraku. Saya pinjam uang 5.000 enggak ada. Ya, mami malah biasanya bilang, ini pinjam uang, mami mau ngomong ngerasa 5.000 iki durung pelaris. Coba saya pulang, saya lihat anjing saya lagi tidur. Ada suara masuk, saudara. Nggak tahu suara itu sampai sekarang saya nggak tahu suara setan, suara Tuhan, atau suara saya sendiri nanti. Bunyinya gini, saudara. Gun, daripada kamu nggak makan, anjingmu dolen. Saya bawa ke toko dalam sini malu, gengsi. Saya punya karyawan namanya Maksum. Saya masih ingat. Orang Lamongan, saudaraku. Sum, ambil anjing saya, bawa ke toko laku berapa saya tidak tahu, minta uang 10.000. Coba anjing saya jual, saudaraku, laku berapa saya tidak tahu, saya dikasih 10.000. Saya makan sama istri sama anak, pagi berdoa, Tuhan Yesus tidak kelihatan, anjing saya kelihatan, saudara. Saya mau saksikan kepada saudara, bukan gagah-gagahan, saudaraku. Ya, saya bersyukur teman-teman saya semua sekarang layani. Tapi belum bagi saudara yang belum melayani. Ingat, ya, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tuhan mencari orang-orang yang mau, yang sadar. Nanti dikala saudara mau dipimpin oleh Tuhan, mau dipilih oleh Tuhan, enggak tahu jadi presiden, enggak tahu wakil presiden, enggak jadi anggota, enggak jadi apa kek, ya. Mau saksi saudara begitu mau saudara melangkah 1 langkah, Tuhan melangkah 2 langkah. Saudara melangkah 2 langkah, Tuhan melangkah 4 langkah buat saudara. Betul, saudara. Saya enggak lulusan teologi ya. Enggak lulusan. Bukan saya enggak belajar. Ya, bukan saya sok-sokan, saya belajar, saya baca firman, saya dengarkan kesaksian saudara. Dan bukan hanya sekedar ngomong kok. Saya katakan pada saudara, saya enggak bisa khotbah waktu itu. Saya hanya datang, ya halo, ya melo. Melo aku pelayanan lagi ini. Nanti kamu saksi, Aisyah, gak apa-apa, engkau tak bimbing lah, engkau tak tanya-tanyai ya, saudara. Pokoknya saudara punya memotivasi diri saudara sendiri bisa. Nanti saudara sendiri bisa. Inilah hebatnya Tuhan, saudara. Nah, Tuhan moro-moro kasih gambaran sama saya. Gambarannya apa? Yosua. Yosua itu masih muda. Yosua itu tidak berpengalaman. Musa, pengalaman luar biasa. Tapi dipilih oleh Tuhan. Waktu dia masuk ke tanah Kanaan, waktu melewati sungai Yordan, Tuhan berkata, ya, masuki. Waktu Yosua mau melangkah ke sungai Yordan, saya bayangkan Tuhan ngasih hikmat. Melangkah kurang 1 senti dengan sungai Yordan itu. Belum terbelah, saudara. Tapi begitu kakinya menyentuh, maka sungai Yordan itu terbelah. Tuhan ngasih hikmat. Kalau kamu bertindak, kalau kamu melangkah, kamu mau. Bukan kamu lagi. Roh Tuhan yang ada dalam dirimu. Itu yang bekerja. Itu yang akan membuka, kalau istilahnya orang bisnismen, membuka tingkat-tingkat langit. Begitu saudaraku ya. Tuhan akan terus bekerja di depan saudara. Saudara, saya enggak teori. Saya hanya cuma praktek, saudaraku. Terus gimana? Nama toko saya sudah Tisani. Ya? Cek sudah kosong semua. Apa yang saya lakukan? Waktu itu saya bertobat, saya tidak mau buka cek lagi.
Saya pergi ke ke toko yang saya punya utang. Satu-satu saya datangi, saudara. Saya minta maaf, ya. Tapi tidak segampang saya ngomong begini. Saya minta maaf, dicaci maki, saudaraku. Tolong saya pinjam lagi, nanti tak bayari. Waduh, saudaraku, tiap hari saya dicaci maki. Ada orang-orang, kamu loh utang aku laktio, durung bayar. 26 juta dulu banyak, saudaraku. Duit laktio, durung bayar, kajian utang mana? Itu saudaraku. Satu lagi, nah saya sebutkan lah namanya, saudaraku. Ya. Saya datang lagi, 27 juta. Jawabannya sama saja. Oh niku lho, pikiranmu mbok dele ndi, mbok dele ndukur apa mbok dele dengkul, katanya gitu, saudara. Satu-satu saya melangkah, saudara. Muka saya gimana? Ya malu, saudaraku. Tapi ingat, penilaian bukan manusia. Ya, penilaian itu Tuhan. Kalau engkau bertobat, engkau sungguh-sungguh, engkau enggak sempurna, engkau kekurangan, tapi engkau mau Tuhan tepat memberikan indah pada waktunya. Tinggal satu orang. Saya hutang 23 juta. Orang ini, waduh saudaraku. Ya, kalau saya telat bayar gitu, lisi causuan. Bunga bayar. Bunga nggak bisa bayar. Waduh, lisi yang jali. Bunga mana-mana. Sampai utang 23. Utang 10 juta sampai 23 juta, saudaraku. Saya tidak bisa apa-apa. Saya datang. Tolong aku. Aku kasih barang lagi. Nanti tak potong. Sak seri. Tak bayar nokon. Saya bikin konveksi ya. Waduh, kalau saya cerita mujizat lah. Saya ini tidak bisa bikin rok. Saya bisa bikin rok. Coba bayangkan. Saya tidak bisa bikin rok anak-anak. Saya bisa bikin rok anak. Saya tidak bisa bikin celana begi. Saya bisa bikin celana komplang. Saya bisa. Tapi ya tidak cukup nanti kalau saya saksi di sini, saudaraku. Iya, saudaraku. Saya minta satu seri. Dia bilang gimana? Cik, entar dulu. Saya tidak dilayani. Ya, ingat ya. Ada harga yang dibayar. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh bertobat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, jangan lihat ke belakang. Ingat ke depan. Ke depan, yaitu Yesus, bukan saudara. Arahkan, fokuskan kepada janji-janjinya Tuhan. Saudara, sampai siang, yang orang lain, dia bilang, apa maksudmu? Saya bilang, aku kasih ono satu seri aja. Dulu satu seri itu masih kecil. Satu piece itu 30 liar. Ya. Kalau satu seri itu ada yang 5 piece, ada yang 6 piece. Ya. Aku kayak ono barang, tak potongin, tak masuk-masuk nongon di toko-toko. Dia bilang gimana? Toko di? Saya sebutkan namanya. Kawasan. Saya sebutkan satu-satu. Ya, teman anda, teman. Tak telepon dia. Mau apa lagi? Oh enggak, saya butuh. Telepon saudara. Iya, telepon di toko. Telepon toko. Senengnya Shogun nama dulu Shogun. Shogun. Neng leboro barang kon. Ceke aja dikono Shogun. Kekno aku ae. Ya saya diam aja, saudara. Memang saya mau kerja. Ya toh? Dia tutup teleponnya, dia bilang sama saya, "Mangga no. Kerja sing genah kon." Biyen dikandani gak percaya gini. Saudara. Ambil 2 seri. Saudara, saya minta 1 seri loh, saudara. Saya dikasih 2 seri. Saudara, saya nangis. Saya nangis. Saya enggak nunggu kuli, saudara. Begitu dibikin nota, langsung saya
bawa sendiri, saya angkat sendiri, saya taruh di sepeda motor saudaraku, bebek. Saya starter saudaraku, cepet-cepet mau pulang, mau berangkat. Karena saya takut kalau bos itu pikirannya berubah, saudara. Ya, njok sak seri dikasih seri. Bego moro-moro aku ditarik balik sak seri. Ya, maka manusia itu kan pikirannya kayak gitu terus, saudaraku. Ya, tapi saya bisa dikasih 2 seri. Saya bikin di rumah. Saya masukkan. Saya setorkan lagi. Saudara, lama. Waduh, kalau caranya gini saya tidak bisa bayar utang. Gimana caranya? Saya jalan, saudaraku. Ya. Kok Cung. Nah, ini saya sebutkan namanya karena saya tahu sekarang dia bertobat, dia sudah melayani. Kok Cung itu kutuku sampurna. Saya datang, saya jalan. Ya, dipanggil, hei. Kamu gelem? Iki lho. Barang iki lho, nek iso garap kain itu ndak laku, ndak tahu berapa tahun saudaraku. Tak kei murah, katanya dikei murah. Gak payu, dikei murah, tapi ndak mungkin murah. Dia tahu kalau dikei Shogun, mau balik, mau enggak, gitu loh saudaraku. Nah, Jukun, cobaan. Saudara ndak tahu. Dalam hati saya ini, ambil, pasti bisa. Barang ndak payu, ambil, dicoba. Saya ambil 1 seri. Saya bikin clock bawaan saudaraku. Saya bawa, saya orderkan, nggak laku saudaraku. Waduh, kita bau tanggi saudaraku ya. Saya bikin lagi, waduh Tuhan ya opo itu. Akhirnya nggak tahu Tuhan ngasih hikmat. Saya disuruh bikin renda 3 di bawah itu, ya muter gitu saudaraku ya. Wah, tak kayak jeneng. Clock 3 darah. Wah, laku saudaraku. Saku jangan jane haucuan saudaraku. Sampai saya bebas, saya bisa bayar utang. Waduh, kalau saya saksi gitu nggak ngerti saudara. Ya, memang Tuhan kita ini nggak masuk akal. Nek masuk akal, bukan Tuhan saudaraku. Ya, tapi bukan sembrono loh saudaraku ya. Ya, dari situ. Terus itu wah full gospel itu sudah ya teman-teman semua tadi itu wes. Saya disuruh khotbah. Wah, enggak tahu kok. Pak Heru nek wis mari ngomong Pak Heru ya. Tahu saudaraku, saya disuruh khotbah. Terus Pak, luar biasa ya. Pak. Saya disuruh ngajari khotbah di tempatnya rumahnya Pak Heru Manyar Kertoarjo. Saya masih ingat nggone loteng saudaraku. Kumpul di situ, ada semua senior. Saya suruh ngajari khotbah. Ya tapi saya tetap nekat saudaraku. Saya belajar ya caranya saudaraku. Begitu saya berdiri di depan situ saudaraku, caranya khotbah itu seperti full gospel itu karena dedek Aditya itu kurang asem Aditya iki lho ngajari khotbah kok iki tapi saya terus saja saudara yang saya tidak tahu, saya tidak ngerti, pokoknya saya mau Tuhan. Pokoknya saya mau Tuhan. Isin nggak apa-apa. Tuhan disalib nggak tahu isin. Tuhan sampai ditelanjangi nggak isin. Tuhan dicambuk nggak isin. Masa saya aku dilok orang untuk isin, saudaraku. Iya. Nah, dari situ saudaraku. Sudah anak-anak itu, saya masih ingat conference di Bali Beach Hotel. 16 mobil. Semua iring-iringan sama saya. Atom chapter. Nah, saya pikir-pikir ya kok iso ya gitu saudara ya. Tapi itu membuahkan apa? Membuahkan semangat. Apalagi lihat saudara-saudara tadi. Waduh, lihat Hartono, lihat Yanto. Saudaraku, saya ini, waduh ya apa Hartono itu ya. Udah narkobanto itu saudaraku. Ya, tapi ya kembali lagi saudara ya. Yang penting
saudaramu. Melupakan masa lalu. Arahkan ke depan. Kepada janji Tuhan. Lalu dikatakan tadi. Berlari-lari kepada tujuan. Panggilan surga. Sudah tidak usah teologi ya saudara. Berlari itu artinya apa? Berlari itu berarti serius. Nggak mungkin orang berlari itu santai. Ya, berlari tidak boleh noleh-noleh. Ya, berlari itu ya ngotot supaya dapat hadiah. Artinya apa sih saudaraku? Ya Tuhan panggil, Tuhan sudah sediakan. Loh, kok Gun? Gak bisa jatuh dalam dosa. Alkitab ngomong. Ya, kalau kita jatuh dalam dosa, kita tidak tetap di dalam dosa. Artinya, kita tidak berenang di dalam dosa. Kita tidak berenang dalam kesalahan. Berdiri lari lagi, saudaraku. Lupakan masa lalu. Ya jelas minta ampun sama Tuhan. Ya kalau saya mau banyak yang saksi, ya Pak Heru ya tahu. Tapi ya mungkin gak apa-apa lah tak sebut loh. Julius. Tahu ya Julius Pak Heru ya. Julius itu biar, aduh saya sampai iki apa ya bimbing ya punya kiwir-kiwir. Dia tahu untuk dia sudah berani saksi, jadi saya berani sama saudara ngomong. Dia punya kiwir-kiwir, beli no atau kono motor kaji ucul nggak iso ucul. 1 tahun lebih saya bimbing. Sumpah, aku mari ucul, mari teko Amerika aku buyar, kok aku buyar, temenan loh ya. Pulang teko Amerika nggak ucul, saudara. Nanti lah kok untuk bulan ini pasti ucul sampai dia itu kolab karena dia punya sakit jantung. Tapi Tuhan punya cara luar biasa. Ya, caranya Tuhan biasa. Resiko diseneni, resiko dilokno saudaraku. Ya, pokoknya gini. Keterbukaan awal pemulihan. Berani enggak kamu ngomong? Ayo ujung. Aduh, ini cara ini wani aku. Wani. Sungguhan wani. Ya wis, tak atur. Wah, saya CS dulu sama istrinya. Ini loh. Kono kok nek dia ngomong aku, kono sok emosi lu yuk. Enggak kok. Temenan yuk, temenan. Jam 9 malam saya ke rumahnya saudara, singkat cerita. Ayo kene. Bayang sih. Mas bayang. Lo. Julius mau ngomong sama kamu. Ya, dia kenal baik-baik. Dia terang-terangan ngomong. Begitu terang ngomong. Sing kene ngomong saudaraku istri ini. Jenenge sapa? Gitu. Wis tak omongin ojo ngono-ngonoan mau sing ketis beberapa hari kon jenenge wong lapo kon ribut-ribut. Jenenge sapa gitu saudara. Yo sing ngamuk mejone keprok. Dia lari saudaraku. Keluar saudaraku. Wah, wedi saudara. Waduh, ini ono motor ketabrak ya. Apa rumahnya namanya ketajoblok. Oh, enggak salah saudara. Tak tututi melayu saudaraku. Istrinya sama istri saya nututi Julius untuk pagarnya dikunci saudara. Dan enggak bisa lari saudaraku. Terus tak rangkul aku ngomong, iya toh. Kon kepengin balik, ya wis kon ngomong terang-terangan, wis gak masalah lah. Wis percuma kon, wis percayalah. Kabeh wong ya mesti emosi. Wis tenang. Akhirnya saudaraku luar biasa. Yesusmu luar biasa. Gunawan bukan apa-apa. Bukan siapa-siapa. Sing penting mau berani bayar harga. Putus sampai sekarang saudaraku. Luar biasa. Saya tahu persis. Oh, Yanto itu kenal. Aduh, saudara. Aduh, kalau saya saksi itu banyak sekali saudara ya. Tapi kembali lagi saudara ya. Berlari-lari. Maksudnya apa sih? Serius sampai Tuhan itu. Ya kalau gini ya. Ini kan pandemi ini mengajarkan kita semua. Betul enggak, saudara? Pandemi ini mengajarkan kepada kita semua. Bagaimanakah respon kita terhadap pandemi ini? Saat dunia ngalami. Ayo.
Miskin, kaya, tua, muda, seluruh dunia, negara maju, negara semua. Respon kita gimana sekarang? Ingat, respon menentukan hasil. Kalau responmu, wah, cara ini mati aku. Saudara, itu akan membawa saudara merosot, saudara tidak punya kreativitas. Roh Tuhan tidak bisa bekerja. Tapi kalau respon saudara, kita tahu sekarang Allah Tuhan bekerja dalam segala perkara. Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Tuhan, aku mengasihi engkau. Pasti Tuhan punya tujuan. Saudaraku, saya terlalu yakin sepenuhnya, saudara. Setelah pandemi, banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan. Terutama oleh full gospel. Serius saya, saudara. Mereka sekarang membutuhkan, saudara. Saya tahu saudara juga ada yang sebagian mengalami, ada yang sebagian tidak mengalami. Ya, tetapi bagaimana respon saudara? Ya, apa saudara kira-kira ngomong saudara sama saya sekarang jujur-jujur, saya 67 tahun tadi Pak Heru tanya saya. Umur 67 tahun saudara. Sangat rawan kena COVID. Maaf ya, saya bukan mamerno. Saya sudah buka 7 bulan sudah offline 7 bulan. 1 minggu itu khotbah 3 kali. Ayo. Nah, saya pikir begini tok loh saudaraku. Ya, loh. Yang penting saya jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ya, loh. Kalau terpapar bisa saja di mana-mana. Ini logika saya loh ya. Ya itu nanti saudara doa sendiri. Saya tidak berani memaksa saudara karena kita punya masing-masing pribadi dengan Tuhan, saudaraku. Lalu gimana ini? Pergi mall berani. Saya pergi mall. Banyak orang pergi mall. Orang-orang pergi toko. Orang-orang mesti kerja. Jam 8 pagi berangkat kerja. Kumpul sama teman-teman semua. Loh, masa aku enak-enak? Ya kalau gereja besar sih saya maklum. Nah, gereja saya kan enggak besar ya. Ya enggak besar ya enggak kecil. Cukupan gitu loh saudaraku. Jadi saya buka saja social distancing. Sudah. 1 minggu 3 kali, minggu itu 3 kali saudara. Oh, enggak sembrono loh, enggak sembrono. Terus mulut saya itu ngomong, saya beli lampu UV saudaraku, tak fogging 1 minggu 3 kali tutup rukup, enggak boleh masuk saudaraku. Ya, untuk apa? Supaya nyaman. Dan ya kemurahan Tuhan lah. Kalau ya kita sering nyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Nah itu itu yang saya lakukan sudah. Dan ya enggak ada problem, enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Pak, keluarga kau Pak, ada yang kena. Mantu saya, tapi ingat nanti tak sharing no Didi. Mantu saya itu saudaraku kerjanya kan di luar pulau, pimpinan ya, pimpinan sebuah bank di Palu. Mula-mula dia pergi gereja. Terakhir enggak gereja. Tak tanya, lu kan kenapa orang gereja? Aku ini, saya tidak bisa paksa tuh, ya. Lu kok orang gereja? Tak oleh, Pak. Tak oleh apa? Oh, di pasang GPS tuh, Pak. Enggak boleh nongoni kelompok-kelompok. Tadi aku ditegur sama pimpinan. Nah, mau maksa apa, saudara? Ya wis. Malah dia kena. Masuk nahos. Ya sekarang sih sudah boleh. Ya, sudah boleh. Sudah 1 bulan, sekarang sudah 1 bulan lebih, sekarang sudah kerja 1 bulan Palu balik. Nggak ada masalah. Ya. Nah, saudaraku, mari kita tetap jaga kesehatan. Saya minum vitamin C, saya vitamin D. Ya, vitamin ini cukup. Ya. Pak Gunawan nggak takut. Ya jenenge menungso ya wedi ae WA bolak seliwer iki mati. Lah nek ndelok sing mati terus kan ndelok sing sembuh ya kan keliru saudara, yang sembuh 1000 yang mati cuma 3. Sing dipikirin 3. Lah ini loh. Jangan mengarahkan yang di belakang, kita arahkan yang di depan, berlari pada tujuan. Nanti saudaraku sampai kita istilahnya sampai kita dipanggil Tuhan. Saudara, bukan soal yang lainnya, soal apa ya? Apa nih ngarani? Kalau saya lihat saudara gini senang sekali,
Nggak ada, nggak senang. Senang sekali. Waduh, arek-arek saya gak nyono ya. Bisa kayak gini kabeh. Padahal mereka pengusaha. Iya ya. Memang full gospel itu ujung tombaknya gereja. Ya, terserah saudara ke gereja mana. Yang penting ingat, ya, berlari tujuan. Bukan untuk sesuatu yang fana. Bukan untuk hal-hal yang bersifat sementara. Nah, saudaraku, saudara, coba saudara baca. Saudara baca sebagai penutup. Ya, saya bacakan saudaraku. Yaitu 1 Korintus, pasal yang ke-15. Ini dahsyat saudara. Ini ayat pegangan saya waktu di full gospel. 1 Korintus pasal 15. Ayat yang ke-57 sama 58. Luar biasa. 57 sama saya bacakan ya. Atau kalau bisa hostnya ditayangkan boleh. 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. 1 Korintus. Iya. Iya, saya tunggu supaya sama baca. Pasal 15. Iya, pasal 15. Oke, pasal 15. Ayat yang ke-57, Bos. Terima kasih. Wah, luar biasa ini abahnya ini. Ya, thank you. Biar semua dapat berkat. Iya. Ayat 57. Perhatikan, saudara. Perhatikan. Ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah, bukan akan, telah memberikan kemenangan kepada kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Perhatikan. Yesus sudah memberikan kemenangan buat orang yang percaya. Bukan saudara. Yesus sudah memberikan kemenangan. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Terima toh aja. Terima kemenangan itu. Janjinya Tuhan, engkau diberikan kemenangan. Dan Tuhan sudah memberikan kemenangan. Nah, kalau saudara tahu ini, saudara pegang ayat ini, saudara ini banyak mengurangi frekuensi ketakutan saudara dengan situasi dan keadaan. Tidak tahu itu ekonomi, tidak itu keadaan sekarang pandemi, ya, karena saudara sudah diberikan kemenangan. Nah, ayat 58 luar biasa ini pegangan orang-orang FGB Men. Karena itu, akibatnya karena saudara diberikan kemenangan oleh Yesus. Sekali lagi kemenangan itu diberikan oleh Yesus. Bukan kesucian, bukan kesalehan, bukan kefasihan saudara, bukan usaha saudara. Tapi karena itu, ya saudara-saudaraku yang kekasih. Berdirilah teguh, jangan goyah. Berdiri di mana Pak Yohanes Gunawan? Berdiri di atas janjinya Tuhan. Kalau saudara berdiri di atas bukan janjinya Tuhan, saudara goyah. Kalau saudara berdiri di atasnya janjinya Tuhan, ya, Tuhan berkata demikian. Tidak usah dicari, ya. Dikatakan ini Allah bukan manusia sehingga dia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Kalau dia sudah berfirman pasti digenapi. Ya, itu Ulangan 23:19 ya, kalau salah nanti saudara boleh tanya sama saya, kalau enggak saya punya nanti saudara boleh tanya sama teman-teman. Ya. Allah bukan manusia sehingga berdusta. Allah bukan anak manusia sehingga menyesal. Kalau dia sudah berfirman pasti digenapi. Pasti digenapi. Nah, saudara sekarang mau percaya mana? Percaya dengan kata iblis atau percaya dengan apa yang Tuhan katakan? Nah, lalu dikatakan demikian. Berdiri teguh, jangan goyah. Dan kiatlah selalu. Seperti Niku loh. Kiat selalu. Kiat selalu. Ya, sebab dan kiatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bersaksi. Sebab kamu tahu. Kamu tahu. Ya, artinya apa sih kamu tahu itu? Sudah terjadi. Kamu tahu. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Yes. Hei,
Engkau yang bersaksi tidak sia-sia. Engkau yang membuang pulsa tidak sia-sia. Engkau yang saat ini ada di tempat ini ikut Zoom tidak sia-sia. Engkau yang berani berkorban tidak sia-sia. Enggak usah menyesal kalau saudara berkorban. Benar saudaraku. Benar saudaraku. Saya ini bukan teori, saya sudah ngalami saudaraku. Nanti lihat dengan caranya Tuhan. Oh, no, hai saudaraku. Ya, enggak tahu caranya gimana. Ya, saya tadi dengar niku pindah Bali pertama kali bingung, saiki haleluya puji Tuhan. Nah, semuanya itu ada tuntunan, ada satu tangan enggak kelihatan itu menuntun saudara. Memang kadang-kadang ya itu saja. Kita ini lemah, kita ini ada kelemahan, ya enggak sempurna. Tetapi kuasa Tuhan itu nyata di saat kita lemah. Saudara baca semuanya hamba Tuhan. Di mana ada mereka orang yang sempurna, enggak ada semuanya manusia. Tapi dia mau, saudara. Ingat, satu kuncinya. Saudara mau. Jangan saudara berkata, aku cek rokok, aku cek ini. Yang penting saudara mau dulu. Dan nanti saudaraku, dituntun. Dituntun. Ya, saudara bilang kasih. Wah, ini jam piro? Jam 10 Her. Ya, nah, enggak apa-apa saudaraku ya, kapan-kapan kita jumpa lagi. Saya terima kasih dan saya tahu persis ya, jujur kalau saya sampai saat ini bisa melihat saudara ya bukan karena saya lebih baik, lebih pinter dari saudara. Saya ada sekolah lulusan saudaraku, saya ini hanya praktek apa yang Tuhan kerjakan dalam usaha bisnis saya, pekerjaan saya. Tuhan panggil saya sehingga saya berani melangkah. Ya, nek diomongi kok iso yo? Ya itu saya nggak tahu. Pokoknya yang penting saya ikut Tuhan. Nanti Tuhan turun. Tuhan Yesus berkati Her. Ya, terima kasih luar biasa. Boleh teman-teman semua, boleh angkat jempolnya semua dua-dua, ayo. Semua boleh lihat angkat jempolnya. Kita semua mau memberikan apresiasi yang terbaik bagi Tuhan kita melalui hambanya Pak Yohanes Gunawan. Iya, jempolnya tetap diangkat. Iya, luar biasa, saudara. Sebetulnya ini masih ada waktu 5 menit. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya satu pertanyaan kepada Pak Yohanes Gunawan. Boleh, silakan. Satu pertanyaan aja. Silakan yang mau tanya karena masih ada waktu 5 menit. Nanti closing statement dari Pak Yohanes Gunawan ditutup dengan doa juga 5 menit. Saya minta 5 menit untuk yang bertanya. Mungkin yang mau bertanya, silakan. Mau tanya. Rangkulan itu loh, Kok Gun, fungsinya apa? Apa? Kok sekarang ini nggak ada rangkulan? Oh, yang penting itu hati dulu lah. Kalau hati kita ini rindu untuk membawa jiwa, dulu masih belum ada social distancing, ya seringkali saya aplikasikan dalam rangkulan. Tuhan Yesus berkati kamu, dipakai luar biasa. Sekarang kan enggak boleh social distancing, betul enggak? Tapi dengan body language kita, dengan gaya kita, ya orang kan bisa nangkep, betul enggak? Ya, seringkali orang yang berjumpa sama saya ngomong gini-gini, oh, di eskalator lah, dia itu ketemu saya 1-2 kali, 1-2 kali dalam renang gitu. Dia itu di belakang saya, dia noleh, Om, saya toleh lo apa aku dulu Om iki seneng jadi. Lo apa? Ya artinya mboyo. Padahal saya ya ndak ngei duwe, ya enggak kasih apa ya saya welcome lah. Saya kon podo-podo mbak aku gitu tok loh saudaraku. Yang penting hati, bukan soal rangkulannya. Rangkulan itu memang perlu kalau tidak social distancing. Tapi kalau sekarang dirangkul, waduh aku naik kenek tadi gawe. Ya gitu loh. Dulu jiwa baru dirangkul Kok Gun. Ya, jiwa baru terapan itu dirangkul waktu itu ya, zamannya Bon Cafe itu. Zamannya Bon Cafe. Iya, tapi kalau sekarang kan tidak bisa. Tapi kalau ini konsisten, rangkul itu konsisten. Oh iya, yo harus dengan Tuhan lah ya konsisten, Iya, iya. Kalau sekarang dengan ramah tamah, dengan say hello, dengan sukacita. Iya, nanti kan ada saja Tuhan. Gitu. Apalagi masih ada satu pertanyaan lagi, mungkin masih ada 3 menit. Silakan yang mau bertanya lagi, mungkin yang
Tadi saya sempat membaca statementnya dari Pak Baru Halim. kenal. Ini baru DNA-nya FGB katanya gitu. Memang jadi cikal bakal daripada FGB itu semacam ini. Bukan bahasa yang tertata, tapi yang terpenting adalah membawa dirinya pribadi yang telah dijamah dirubah oleh Kristus untuk menjadi saksinya. Yes. Lagunya Mas FGB itu. Lalu ya. Atau mau tanya? Ya. Selamat malam orang-orang terbahagia. Yes. Selamat malam, Beli. Saya ini dari dulu sering sekali dengar Pak Yohanes ini. Baru kali ini saya langsung bertatap muka. Terima kasih Pak. Katanya Pak Niko mentornya mentor ini. Tapi ya, mentor. Saya ini tadi dengarkan Pak Yohanes Gunawan ini luar biasa ya. Itu dari cara khotbahnya itu betul-betul FGB man ini gitu ya. Khotbahnya FGB seperti ini. Dan saya melihat itu luar biasa kerendahan hati ya. Jadi mau bongkar, mau semua. Ini juga cirinya FGB man ini Pak Yohanes gitu. Iya. Jadi tidak ada jaim-jaim lagi sudah gitu. Dan justru inilah yang bisa menjadi panutan, menjadi berkat, menjadi teladan buat yang dimentorin gitu. Memang kita kan sebagai FGB man itu harus selalu membuka diri ya, supaya kita ini bisa menjadi contoh gitu buat orang-orang yang kita mentori gitu. Kalau seniornya, gurunya itu mau buka-buka, masa saya enggak mau buka-buka gitu lah. Nah ini luar biasa ini. Ya, saya sangat Kogun ya, teman-teman panggil Kogun semua. Iya, apa-apa Pak. Pak Yohanes, saya mau tanya, Pak Yohanes ini sudah banyak menjadi teladan mentor buat mentor saya juga, termasuk Pak mentor saya. Iya. Nah, tiba beralih tujuan menjadi pendeta. Mungkin Pak Yohanes bisa ceritakan sedikit. Iya. Memang Tuhan itu caranya enggak bisa diberi. Ya, caranya Tuhan enggak bisa ditebak. Cara Tuhan enggak bisa ditebak ya, Pak ya. Jadi gini ceritanya, saya masih ingat waktu itu ada pemilihan nasional presiden direktur di Jawa di Jatim atau di mana, tapi diadakan di Bali. Nah, waktu Pak Bena di Bali, saya kan nasional direktur. Nah, Tuhan itu sudah taruh dalam hati saya untuk mengembalakan. Karena waktu itu jujur aja, menghuni full gospel ini sudah apa istilahnya, banyak sekali saya lihat orang-orang yang aduh saya senang sekali seperti tadi saya sampaikan, lalu belum merasa bebannya itu belum abot gitu loh Pak, wis kentengan loh Pak. Dalam arti kata kentengan itu gini ya Pak ya, bukan nyepilin loh ya, kentengan itu gini, sorry ya ini bukan rahasia nggak apa-apa ya, dulu kalau khotbah itu satu saya bawa se Indonesia Pak, yaitu pertobatan, bla 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 bla. Nah, sekarang saya rindu sekali supaya saya juga bisa memicu, ya. Lalu Tuhan panggil saya untuk mengembalakan. Memang pergumulan kurang lebih setengah tahun. Karena waktu itu Tuhan sudah pulihkan saya Tuhan sudah berkati saya toko, Tuhan berkati rumah, bahkan ruko. Tapi nonggone hati ki gak enak gitu loh Pak, enggak dituruti gitu loh Pak. Akhirnya ya enggak saya lepaskan cul gitu Pak, enggak. Saya terus bimbing anak saya yang usaha. Saya juga sampai sekarang kalau saya dikatakan ngecul-ngecul ya enggak, karena kadang-kadang sebelum pandemi ini saya masih rajin ke Cungpok.
ngantarkan anak saya gitu ya, supaya mereka ini bisa pengalaman. Terus berjalannya waktu sampai sekarang ini enggak kerasa loh Pak, saya ini sudah jadi gembala 16 tahun. Tapi jiwa bisnismen saya ya jujur aja dalam arti kata, saya itu kalau ada orang yang bisnis ngalami gini, wah apalagi soal bangkrut, nah tagihan kredit card gitu Pak ya, kan akeh itu Pak, wah langsung wis tanya wah jok kuatir, kalau gak usah kuatir pada saiki baru kawan ya Mi. Yang penting kalau niat terang-terangan obah, gak usah bayar ngene. Pertama takut, tapi akhirnya dia berani, akhirnya dikasih keringanan sama bank sangat minim, sekarang nyicil. Sekarang oke dia enggak masalah. Jadi apa yang saya terima bukan saya ngajarkan yang negatif, tetapi yang itu sebenarnya, gitu loh Pak. Sehingga orang yang punya kesusahan, punya utang dan lain sebagainya, ini kan punya pikiran, oh ternyata hukumnya kayak gini. Saya nggak ngerti hukum, tapi kan ngerti toh, mau coba koran, Google apa gitu. Nah itu sehingga itu menjadi beban. Nah, jadi sekarang ini seneng Pak. Iya, terima kasih Kak Gun. Satu pernyataan Kak Gun, satu closing statement untuk FGB Men semuanya. Apa yang harus dilakukan? Singkat, padat, jelas Pak Gun. Oke, FGB Men tidak kebetulan. Sekali lagi, seringkali saya dengar dari orang FGB Men mengatakan, oh eranya sudah habis. Enggak. Tuhan tidak pernah punya era habis. Itu respon kita. Betul enggak adikku? Ya. Respon kita. Sebab itu yang penting nanti responi yang benar tadi. Nah, kalau saudara meresponi yang benar, sekarang saudara hadapkan, arahkan ke sana, berlari ke sana. Saudara berani bertujuan untuk berkorban, untuk bayar harga. Sudah, enggak usah saudara cari ABCD, nanti Tuhan sendiri yang kirim. Siap. Nah, itu aja. Ya. Terima kasih Pak Yohanes Gunawan atau Kogun untuk kita kasih kiranya kami semua juga Tuhan, anak-anak-Mu yang di dalam FGB FM, pakai kami semua menjadi alat-Mu, menjadi alat-Mu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Setiap orang yang bertemu dengan kami, Tuhan, kami boleh bersaksi untuk memuliakan Engkau dan membawa kita itu ke hadapan-Mu untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak atas malam ini. Puji segala hormat syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Jaya untuk doanya. Atas nama Presiden Chapter saya, Pak Yosua Heru. Saya juga mengucapkan terima kasih terutama pada Pak Budianto Leho ya. Yang saya hanya cuap-cuap tapi yang menyediakan ini linknya semua Pak Budianto Leho. Yang luar biasa. Pak Yohanes jangan kapok-kapok karena kita tadi katanya saksiannya masih banyak ya Pak ya. Jadi kami rindu mungkin dari chapter-chapter lain juga akan mengundang Pak Yohanes Gunawan, kita akan bergabung kembali dan selamat malam pada teman-teman semua, Pak Jimmy, Kocong, ini dulu saya tahunya Kocong Hanu ya, Kocohan ini ya, masih senior saya di Wijaya dahulu. Bagi teman-teman yang lain, Pak Erwin juga Pak Tang Budi yang juga sudah mau sama-sama Xiaobi, Pak Rudi, semuanya. Ya, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Silahkan kalau yang ingin bersalam-salaman atau yang ingin memberikan salaman, silahkan dibuka untuk semua mic-nya. Kita saling berpisah untuk ketemu kembali. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi, Pak.